Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa, kita ketemu lagi dalam mata kuliah pengantar bisnis Islam. Baik pada pertemuan pertama kita untuk mata kuliah pengantar bisnis Islam atau PBI ya. Ini biasanya kalau kita singkat PBI. Gitu. Ya, kita di sesi pertama akan membahas tentang apa itu disebut dengan bisnis gitu ya. Nah, ini mata kuliah yang sangat menarik begitu ya, karena salah satu target capaian lulusan kita adalah menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha gitu ya. Ini baik, kita mulai. Yang pertama nanti akan kita bahas dalam topik kita tentang bisnis ada 4. Yang pertama adalah definisi bisnis, yang kedua tujuan bisnis, yang ketiga latar belakang munculnya bisnis, dan yang keempat adalah klasifikasi bisnis ya. Ini yang perlu teman-teman nanti ketahui seputar bisnis gitu ya. Mungkin nanti juga masih banyak sebetulnya yang mungkin perlu teman-teman pelajari tentang bisnis gitu ya, tapi paling tidak kita akan membahas 4 poin ini. Baik. Ya, yang pertama apa itu bisnis gitu ya. Jadi sebetulnya nanti banyak sekali definisi bisnis gitu ya. Kalau teman-teman nanti membaca beberapa referensi, ini nanti ada beberapa definisi dari bisnis gitu ya. Baik. Yang pertama, bisnis adalah usaha dagang atau perdagangan gitu ya. Ini yang paling banyak gitu ya. Jadi kalau kita bicara bisnis, maka sebetulnya kita bicara dagang gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Islam pun juga sama gitu ya. Ini yang paling banyak kalau kita baca dalam Al-Quran, hadis. Kalau kita bicara bisnis, maka bicara tentang perdagangan atau usaha dagang gitu ya. Ini definisi yang pertama. Yang kedua, bisnis adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa atau uang. Jadi tidak terbatas gitu ya. Bisnis sangat luas sekali. Barang nanti juga barang bermacam-macam jenisnya, kemudian ada jasa gitu ya. Kalau sekarang teman-teman mungkin yang punya keahlian, punya skill bisa menjual atau bisa berbisnis dalam bidang jasa gitu. Atau nanti juga ada uang. Nanti kalau teman-teman mengenal ada bisnis falas dan seterusnya gitu ya. Ini adalah bisnis dalam bidang uang gitu ya. Yang ketiga apa? Bisnis adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang, mulai dari membeli bahan mentah sampai menjual barang jadi. Jadi ini definisi bisnis kalau kita sudah klasifikasikan pada bidang produksi gitu ya. Jadi apa? Semua aspek kegiatan yang menyalurkan barang, mulai dari membeli bahan mentah sampai menjual. Jadi dari proses bagaimana kita mendatangkan barang dari supplier sampai kemudian kita bisa menjual kepada konsumen. Jadi nanti banyak sekali bisnis yang terkait dengan ini gitu ya. Jadi mulai nanti dari bisnis di bidang supplier, bisnis di bidang usaha pemasok bahan baku, bisnis di bidang termasuk juga ada transportasi gitu ya. Nanti ada termasuk juga bisnis di bidang promosi atau nanti pemasaran gitu ya. Ini luas sekali. Yang keempat, bisnis adalah menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen untuk, ini bedanya apa? Ada orientasi profit gitu ya. Jadi kalau orang bisnis mesti apa? Profit. Ini beda dengan nanti entitas sosial gitu. Jadi kalau kita bisnis mesti ada orientasi keuntungan gitu ya. Nanti bedanya apa? Kita yang Islam itu kan keuntungan tidak hanya keuntungan yang sifatnya dunia gitu, tapi juga ada keuntungan yang bersifat non material atau akhirat gitu ya. Ini yang membedakan kita dalam bisnis yang Islam gitu. Jadi ini. Jadi kalau orang bekerja berusaha tanpa dia mencari untung, berarti bukan bisnis gitu ya. Gitu. Karena orang bisnis mesti mencari keuntungan atau profit. Yang keempat, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi kita berbisnis itu mulai berangkat dari kebutuhan gitu ya. Kita menciptakan sebuah bisnis bentuknya apapun itu berangkat dari kebutuhan. Karena ada kebutuhan manusia gitu ya. Manusia membutuhkan apa ini? Kita membutuhkan makan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pendidikan gitu ya. Ini bisa menjadikan sebuah peluang bisnis gitu ya. Jadi kita menciptakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia apapun bentuknya, termasuk pada bisnis gitu ya termasuk sebetulnya tidak hanya kebutuhan, juga ada keinginan gitu ya. Karena manusia memiliki dua hal gitu ya. Pertama ada kebutuhan, ada keinginan. Mungkin kalau kebutuhan sifatnya mendesak gitu ya. Jadi sesuatu yang bersifat urgent itu adalah kebutuhan. Tapi yang kedua ada juga keinginan yang sifatnya adalah lebih kepada aksesoris, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tambahan gitu ya. Ini keinginan manusia. Nanti dalam konsep ekonomi Islam kita akan bedakan antara apa yang disebut dengan kebutuhan dan apa disebut dengan keinginan gitu ya. Nah, ini yang pertama dalam Islam yang harus kita penuhi adalah kebutuhan manusia. Tapi juga keinginan juga boleh kita penuhi, tetapi ada batasan-batasan untuk tidak berlebih-lebihan gitu ya. Kemudian dengan cara mengelola sumber daya ekonomi. Jadi
nanti ini bedanya kalau kita ada aktivitas ekonomi kan nanti tidak hanya produksi gitu ya, tapi juga ada konsumsi. Ini beda nanti dalam definisi ini. Jadi kalau yang disebut dengan bisnis apa? Kita mengelola sumber daya ekonomi gitu ya. Nah, sumber daya ekonomi itu apa? Nanti ada semua atau segala sesuatu yang dia bernilai, mempunyai potensi nilai kan disebut dengan sumber daya ekonomi. Baik itu nanti sumber daya terkait dengan alam atau mungkin sumber daya bahan baku gitu ya. Atau nanti yang kedua apa? Sumber daya yang terkait dengan manusianya atau SDM gitu ya. Termasuk nanti apa? Sumber daya ekonomi terkait dengan keuangannya atau finansial gitu ya. Nah, termasuk nanti mungkin ada sumber daya yang lain. Kalau kita dalam Islam ada apa? Sumber daya yang sifatnya mungkin tidak nampak. Misalnya apa? Relasi. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita punya relasi sebenarnya itu ada sumber daya ekonomi kita yang sebetulnya bisa kita manfaatkan sebagai modal yang sangat besar gitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks sekarang gitu ya. Kemudian apa? Secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi inilah kalau kita bicara bisnis kan orientasi untung, maka apa? Harus ada upaya yang sifatnya apa? Nanti bisa menghasilkan keuntungan yang optimal. Meskipun nanti dalam Islam kita ada batasan-batasan begitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau bisnis jangan lupa, boleh nggak kalau kita melakukan efisiensi, efektif harus begitu ya. Tapi apa? Kita ada batasannya. Bagaimana kita melakukan efektivitas, bagaimana kita melakukan efisiensi gitu ya. Jadi karena kita kan ekonomi Islam itu selalu berangkat dari nilai gitu ya. Jadi kalau konven kan kita tidak punya nilai gitu ya. Konven selama yang penting untung gitu ya. Perkara nanti misalnya merugikan pihak yang lain gitu ya, yang mungkin tidak secara langsung terlibat dengan bisnis kan nggak masalah gitu. Tapi dalam Islam kita ada nilai gitu ya. Nah ini yang membedakan kita bagaimana mengelola bisnis yang efektif dan efisien gitu. Nah ini. Jadi itu yang disebut dengan definisi bisnis gitu ya. Jadi macam-macam. Sehingga nanti dari definisi itu kan akan melahirkan beberapa klasifikasi kelompok-kelompok bisnis gitu ya. Nah, ini. Sebelum ke sana kita masuk yang kedua gitu ya. Dalam pembahasan kita ada tujuan bisnis gitu ya. Jadi kalau kita bisnis mesti ada tujuannya gitu ya. Ini kita masih dalam konteks yang konven ya. Jadi teman-teman ini belum masuk ke yang syariah gitu ya, yang Islam gitu. Jadi kita bicara secara umum dalam konsep bisnis yang konvensional atau umum gitu ya. Ini apa sih tujuannya kita berbisnis gitu ya. Nanti ini kita mengelompokkan menjadi 5 gitu ya. Meskipun mungkin juga bisa kita kembangkan gitu ya. Tapi paling tidak nanti kita ada 5 poin terkait dengan tujuan kita melakukan bisnis gitu ya. Yang pertama apa? Tadi yang kita sampaikan di awal gitu ya. Jadi kalau kita bisnis tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan gitu ya. Terutama ini yang pertama gitu ya. Memenuhi kebutuhan manusia. Maka apa? Orang kalau ingin jadi seorang bisnis atau pengusaha atau entrepreneur itu kan apa? Kita harus pandai melihat kebutuhan orang gitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara kebutuhan kan teman-teman nanti kalau lihat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kan sebetulnya ada peluang bisnis gitu ya. Kita lihat misalnya rambut gitu ya. Rambut itu apa? Kita membutuhkan misalnya apa? Supaya rambut kita sehat butuh sampo gitu ya. Teman-teman maka apa? Kita lihat kan sekarang apa? Perusahaan-perusahaan banyak yang produksi sampo dengan berbagai macam merek begitu ya. Ini kan apa? Kebutuhan gitu ya. Selain sampo ada lagi minyak rambut gitu ya. Kan orang kalau mau jalan-jalan, mau keluar rumah kan gitu ya, supaya rapih gitu ya kan juga perlu minyak rambut. Ini kan kebutuhan gitu ya. Maka apa? Tujuan pertama dalam bisnis apa? Memenuhi kebutuhan manusia gitu ya. Maka siapa yang pinter atau mungkin pandangannya jauh ke depan gitu ya, kita bisa melihat kebutuhan orang di masa yang akan datang. Ini kan sebenarnya apa? Salah satu skill entrepreneur gitu ya. Ini karena tujuan apa? Memenuhi kebutuhan manusia gitu. Jadi kalau kita buat bisnis tapi misalnya apa tidak berangkat dari kebutuhan kan akan sia-sia gitu ya. Teman-teman nanti buat bisnis tapi orang nggak butuh gitu ya. Kenapa sih teman-teman bisnis misalnya? Oh karena saya punya skill ini gitu ya. Tapi kita nggak melihat kebutuhan di sekitar kita gitu ya. Maka nih bisnis kita tidak akan bisa berjalan gitu ya. Gitu. Jadi apa? Bisnis berangkat dari kebutuhan masyarakat gitu ya. Kita lingkungan kampus misalnya apa? Ya bukannya bisnis yang dibutuhkan di sekitar kampus misalnya apa? Usaha warung makan gitu ya, usaha fotokopi gitu ya. Nah, sekarang misalnya sudah dunia modern misalnya orang butuh apa? Butuh akses yang cepat gitu ya. Sekarang kan bikin ada transportasi Gojek dan seterusnya gitu ya. Orang sekarang jual beli secara online butuh apa? Nanti butuh misalnya aplikasi-aplikasi yang bisa untuk memfasilitasi itu kan gitu ya. Ini kebutuhan manusia gitu ya. Termasuk juga keinginan gitu ya. Jadi dalam Islam juga kita boleh memiliki keinginan gitu, tapi apa? Dalam batas-batas yang tidak melampaui batas gitu ya. Jadi orang misalnya pengen rumah yang bagus kan gitu ya. Maka kita bisa membuat bisnis apa? Properti dengan beberapa macam misalnya spesifikasi kan gitu ya. Nanti kalau kita lihat misalnya sekarang properti kan ada misalnya nanti untuk yang kelasnya ekonomi bawah misalnya kan gitu ya. Nanti ada perumahan subsidi gitu ya. Nanti ada lagi orang buat misalnya klasternya yang berbeda lagi gitu ya. Nanti untuk klaster yang menengah gitu kan perumahannya juga berbeda gitu. Nanti ada yang kelasnya mungkin karena orang juga ada kebutuhan yang mungkin lebih tinggi, keinginannya mungkin lebih dari yang lain kan gitu ya. Nah kita buat misalnya properti yang kelasnya agak
lebih tinggi kan itu. Ini berangkat dari kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi tujuan pertama dalam bisnis adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi jangan sampai kita lepas dari ini, karena ini apa? Tujuan yang paling pertama gitu ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Jelas ya, kalau kita bisa apa? Memperoleh keuntungan gitu ya. Gitu. Nanti kita akan bedakan kan nanti apa? Antara entitas yang bisnis dengan entitas yang nirlaba gitu ya. Gitu. Kalau bisnis jelas kita memperoleh keuntungan harus gitu ya. Jadi kalau kita dagang, nggak usah saya dapat untung gitu ya, nggak usah dagang kan gitu ya. Orang dagang beli 10.000 jual 10.000 kan ngapain gitu ya, nggak usah dagang. Kenapa? Kita harus cari untung gitu ya. Maka kita harus melakukan tadi apa yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas gitu ya, sehingga kita bisa memperoleh keuntungan yang optimal gitu ya. Dan yang kedua apa? Tujuan dari bisnis adalah pemerataan hasil gitu ya. Misalnya contoh gampang apa? Misalnya sekarang daerah ini Surakarta gitu ya, Surakarta atau Solo misalnya gitu ya. Ini pertanian kan sudah sedikit gitu ya. Gitu. Dengan adanya bisnis misalnya bisa mendatangkan beras dari Sragen gitu ya, beras dari Klaten kan gitu ya. Ini apa? Pemerataan hasil gitu ya. Jadi daerah yang mungkin sumber dayanya kurang gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kurang, kan apa? Dengan adanya bisnis apa? Bisa terjadi pemerataan hasil gitu ya. Ini tujuan dari bisnis gitu ya. Karena apa? Allah menciptakan alam ini kan berbeda-beda potensi, berbeda-beda sumber daya yang dimiliki gitu. Sehingga apa? Perlu bisnis gitu ya, sehingga apa? Ada pemerataan hasil gitu ya. Yang ketiga apa? Meningkatkan kemakmuran masyarakat gitu. Jadi kalau kita bisnis gitu ya, maka apa? Kemakmuran akan meningkat. Karena apa? Bisnis apa? Bisa menyerap tenaga kerja gitu ya. Bisnis juga bisa menyerap aktivitas ekonomi yang lain gitu ya. Ini. Yang kelima nih, yang terakhir apa? Mendorong kegiatan ekonomi dan sektor lain. Jadi kalau bisnis ini berkembang, maju gitu ya, maka apa? Sektor yang lain juga akan semakin maju gitu ya. Pendidikan bisa maju gitu ya. Keamanan juga maju. Karena kalau ekonominya maju kan gitu ya, maka akan lebih aman gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan munculnya bisnis gitu ya? Ini ada beberapa latar belakang, kita petakan menjadi 5 gitu ya. Pertama apa? Beragamnya kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi setiap orang apa? Memiliki kebutuhan berbeda-beda gitu ya. Kita jenis kelamin kita sama, laki-laki misalnya gitu ya. Teman-teman yang perempuan misalnya sama-sama perempuan tapi apa? Punya kebutuhan yang berbeda gitu ya. Gitu. Sehingga apa? Bisa memunculkan juga bermacam-macam alat pemenuhan kebutuhan gitu ya. Kita beras saja gampang gitu ya. Beras saja kan kebutuhannya mungkin berbeda ya. Ada yang butuhnya saya butuh beras yang begini kan gitu ya. Saya butuh beras yang begini kan juga nanti apa? Akan memunculkan bisnis yang bermacam-macam. Dari satu jenis saja kan bisa berbeda-beda gitu. Kenapa? Beragam kebutuhan kita gitu ya. Kedua apa? Jumlah penduduk gitu ya. Jadi semakin banyak masyarakat, semakin banyak orang apa? Semakin banyak munculkan peluang bisnis. Teman-teman lihat sekitar kita saja gampang gitu ya. Sekitar kampus kan bisa banyak bisnis. Kenapa? Karena banyak orang gitu ya. Banyak mahasiswa datang, banyak pelajar. Kenapa? Banyak kebutuhan di situ yang kumpul, akhirnya apa? Munculkan bisnis gitu ya. Yang ketiga apa? Perbedaan sumber daya gitu ya, sumber daya alam ya. Itu jadi tadi ini adalah bagian dari hikmah Allah menciptakan alam ini berbeda dengan sumber daya gitu ya. Karena apa? Ini bisa memunculkan bisnis gitu ya. Gitu. Kalau Allah ciptakan sama kan gitu ya, Klaten, Solo gitu ya, itu sama sumber dayanya kan nggak mungkin terjadi bisnis gitu ya. Gitu. Zaman dulu misalnya ada barter, kenapa? Karena orang bisa menghasilkan hasil alam berbeda-beda gitu, sehingga apa? Terjadi proses barter atau pertukaran gitu ya. Kemudian apa? Perbedaan kemampuan dan skill manusia gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa buat HP sendiri kan gitu ya. Maka kalau kita butuh HP apa? Kita beli gitu ya. Kenapa? Kita nggak bisa buat gitu ya. Karena ini perbedaan skill gitu ya. Jadi kita beda-beda kemampuan, beda skill apa? Akan memunculkan bisnis gitu ya. Gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Maka dalam pengembangan pendidikan termasuk gitu ya. Kita apa? Yang dikembangkan adalah skill gitu ya. Yang dikembangkan adalah skill sesuai dengan apa? Potensi dan bakat kita masing-masing gitu ya. Maka apa? Silahkan teman-teman kembangkan gitu ya skillnya di mana. Kenapa? Ini akan memunculkan kesempatan bisnis gitu ya. Itu yang kelima terakhir gitu ya. Perkembangan iptek termasuk budaya gitu. Jadi sekarang muncul berbagai macam bisnis di bidang-bidang yang sangat bermacam-macam gitu ya. Apa? Karena perkembangan teknologi gitu ya. Ya sekarang kalau zaman dulu waktu saya kuliah aja kan belum ada laptop kan gitu ya. Sekarang sudah laptop dan itu sudah bermacam-macam speknya gitu ya. Gitu. Dulu belum ada ini yang namanya flash disk gitu ya. Dulu masih ada hard disk, sekarang sudah. Kenapa? Ini gitu ya, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Termasuk kita jual beli kan gitu ya. Sekarang tidak perlu kita datang ke pasar gitu ya. Gitu. Baik. Ini beberapa sektor gitu ya. Jadi dari definisi bisnis tadi yang sangat beragam gitu ya. Itu apa? Kita bisa mengklasifikasikan jenis-jenis atau mungkin kelompok-kelompok bisnis gitu ya. Jadi teman-teman silahkan nanti bisnisnya tidak dibatasi ya gitu. Nanti ada bisnis di bidang apa? Perdagangan gitu ya. Ada bisnis di bidang industri gitu ya. Ada bisnis di bidang agraris, ekstraktif dan jasa gitu ya.
Jadi kalau teman-teman yang punya skillnya, saya punya skillnya nih di bidang apa namanya IT misalnya gitu ya, ayo teman-teman bisa ngembangkan bisnis di bidang IT gitu ya, bisa jasa konsultan IT kan gitu ya. Teman-teman yang punya bakatnya misalnya apa namanya, oh saya bakatnya seni grafis kan gitu ya, bisa mengembangkan bisnis itu. Sekarang macam-macam gitu ya, apalagi medianya sekarang sudah sangat sangat luas gitu ya, dan teman-teman fleksibel untuk itu. Ada bidang perdagangan, jadi kalau yang bakatnya dagang gitu ya, atau mungkin punya keahlian buat sesuatu yang mungkin juga dibutuhkan oleh masyarakat, teman bisa kembangkan di sektor perdagangan. Nanti bisa macam-macam, apakah ke kuliner gitu ya, atau mungkin nanti ke fashion atau yang lain kan bisa dikembangkan di sini. Yang ketiga agraris, jadi kalau teman-teman yang mungkin asalnya dari desa, dari daerah pegunungan, dari daerah yang pantai gitu ya, ini sebetulnya kan juga punya potensi nanti kita bisa mengembangkan bisnis di bidang agraris gitu ya. Kalau pertanian kan ya jangan cuma pertanian yang misalnya sekarang kalau padi saja begitu ya, kan kita bisa kembangkan sebagai bisnis. Bagaimana kita membangun misalnya pertanian menjadi bisnis wisata kan gitu ya. Seperti misalnya kalau kita jalan-jalan yang dari Jogja misalnya kan gitu ya, bagaimana yang tadinya cuman misalnya pertanian salak gitu ya, ini dibikin jadi wisata apa namanya salak. Orang jalan-jalan ke sana boleh sambil apa namanya sambil metik kan gitu kan asik gitu ya gitu. Atau yang jalan-jalan ke Malang misalnya gitu kita beli apa namanya apel tapi kan apa kita bisa ke kebun gitu ya, itu namanya apa, agrowisata kan gitu ya. Jadi bagaimana pertanian itu bisa kita kembangkan juga sebagai bisnis gitu ya. Jadi tidak hanya kita menghasilkan sesuatu yang sifatnya umum gitu ya, ini bisnis. Nah, jadi seperti ini teman-teman silahkan, karena bisnis sangat luas gitu ya, teman-teman bisa ambil bagian sehingga apa namanya, ini kesempatan gitu ya. Teman-teman mungkin yang masih sekarang masih kuliah ini gitu ya, jadi kalau kita bisa memanfaatkan peluang bisnis gitu ya, insya Allah besok setelah selesai kan tinggal apa namanya, tinggal jalan gitu ya, sudah punya apa namanya, pegangan hidup gitu ya. Baik, ini di sesi pertama kita gitu ya, kita nanti akan lanjutkan di sesi yang kedua gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini gitu ya bisa memberikan gambaran teman-teman agar termotivasi untuk berbisnis gitu ya. Karena bisnisnya apa? Sangat luar biasa gitu ya. Maka betul kan kalau dalam Islam ini 9 dari 10 pintu rezeki gitu ya. Jadi luas. Kenapa? Semua bidang kita bisa kembangkan sebagai bisnis. Baik, ini apa namanya, sedikit materi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.